Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan dibahas tentang, latihan soal USBK yang sudah saya buat. Oke, kita akan masuk ke nomor satu, pembahasan untuk nomor satu. Di nomor satu ini tentang model atom. Di sini ditanyakan, ilmuwan yang menemukan inti atom dan model atomnya seperti tata surya dengan adanya percobaan lempeng emas. Ini adalah 3 kata kunci yang menunjukkan bagaimana kita menjawab soal ini. Nah, pertama, inti atom, tata surya, dan percobaan lempeng emas ini lebih ke model atomnya dari Ernest Rutherford. Sebenarnya ada 4 model atom, ini digambarkan. Yang paling khas di sini adalah inti atom dengan percobaan lempeng emas sebenarnya. Inti atom dan lempeng emas ini hanya dilakukan oleh Ernest Rutherford. Makanya jawabannya adalah Ernest Rutherford. Untuk model atom yang pertama yang ini adalah bola pejal. Dia adalah, eee, model atom dari Dalton. Nah, yang kedua bulat, tapi dia atau di sini ada elektron, ditemukan elektron elektron. Itu adalah model atom dari Thomson, atau biasanya disebutnya model atom seperti roti kismis atau semangka. Jadi biji-bijinya itu adalah elektronnya. Kalau roti kismis, rotinya itu adalah atomnya, lalu kismisnya itu adalah elektronnya. Nah, untuk model atom yang terakhir ini adalah model atom Niels Bohr. Kalau Niels Bohr sebenarnya hampir sama dengan tata surya dari Rutherford, tapi perbedaannya adalah kalau Rutherford planetnya tidak bisa pindah-pindah seperti pada umumnya. Kalau planet emang nggak bisa pindah-pindah kan ke orbit yang lain atau lintasan yang lain. Sedangkan Bohr itu elektronnya, si planetnya itu bisa pindah-pindah. Elektronnya bisa keluar ataupun ke dalam. Itu adalah model atom dari Bohr. Oke, untuk nomor 2, partikel dasar penyusun atom udah pasti proton, elektron, neutron. Nah, untuk nomor 3, ini tentang jumlah proton, elektron, dan neutron. Itu kita lihat dari nomor atom dan nomor massa yang diketahui dari unsur tersebut. Di sini ada Z, nomor massanya ada 56 yang di atas. Lalu ada nomor atom di bawah, itu 26. Nah, untuk menentukan jumlah proton itu dilihat dari nomor atom, jadi tetap menjadi 26. Elektron, ketika dia atomnya netral, maka sama dengan proton, yaitu 26. Kebetulan di sini netral, jadi tetap 26. Ketika dia bermuatan positif, itu artinya melepas elektron. Ketika negatif, itu artinya dia menangkap elektron. Nah, kalau melepas, berarti elektronnya otomatis berkurang. Jadi kalau ada Z plus, berarti elektronnya menjadi 25 karena berkurang 1. Kalau misalnya Z2 min, berarti dia menangkap 2, yang tadinya 26 karena menangkap 2, 2 min, jadi elektronnya 28 gitu. Kalau neutron, nomor massa dikurang nomor atom. Jika kita kurangi saja 56 dengan 26 berarti hasilnya 30. Yang sesuai adalah yang A. Next, untuk nomor 4, mencari golongan dan periode. Cara yang paling aman adalah menggunakan konfigurasi Aufbau yang menggunakan 1S2, 1S, 2S kayak gitu. Ini yang pakai apa namanya? Aturan Aufbau. 5S, 6S, 7S. Ini yang membuat apa namanya, aturan Aufbau-nya dulu supaya masih bisa diingatkan kembali, supaya tidak lupa juga. Ini berurutan ya cara membuatnya, habis 1, 2, 3, 4 gitu. Kalau P dimulai dari angka 2, kalau D dimulai dari angka 3, kalau F dimulai dari angka 4. Nah, ke bawahnya tinggal ngikutin aja, 6F, 7F kayak gitu. Nah, ini tinggal kita coret-coret yang miring.
Nah, boleh dibuat dari 1S, 2S, boleh berurutan. Atau mau membuatnya dengan cara penyingkatan juga boleh. Kalau penyingkatan kita menggunakan golongan 8 HE, heboh negara Arab karena serangan ranjau. Oke, HE-nya 2, 10, 18, 36, ini KR ya. 54 dengan 86. Nah, di sini 47 dekatnya dengan ini. Jadi kita tuliskan 36 KR. Nah, habis 36 KR apa? Ini berurutan, habis HE itu pasti 2S, terus 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. Berarti karena kita pakainya KR, berarti ada 5S. Habis 5S siapa? 5S itu pangkat 2, karena S maksimal 2, P6, D10, F14. Habis 5S siapa? Kita lihat ke sini. 5S itu ada di sini. Jadi kalau habis 5S, 5S ada di sini. Ini panahnya habis, kita pindah ke atas, ketemunya 4D. Kita tuliskan 4D. 4D. Nah, kita hitung dulu. Salah, bukan di sini. Di atas. Habis 5S2 ada 4D. 36 dengan 2 sudah 38. 38, kalau misalnya kita isi 10, itu terlalu banyak, 48. Berarti kita cukup isinya 9. Jadi 347. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita sudah mendapatkan ada S dengan D. Kalau S dengan D, sudah pasti dia golongan B. 9 dengan 2, kalau di total jumlahnya 11, 11 itu untuk golongan 1B. Kalau jumlahnya 12, itu 2B. Kalau jumlahnya 8, 9, 10, masuknya ke 8B. Jadi golongannya 1B. Lalu periodenya dilihat dari angka depan, kulitnya. Di sini ada angka 5 dengan angka 4, kita ambil kulit yang terbesar yaitu 5. Berarti periodenya 5, golongannya 1B. Berarti jawabannya yang benar adalah D. Untuk nomor 5, ada X3 plus isoelektronik dengan unsur 4018 AR. Yang ditanya adalah si X. Nah, di sini ada 3 min isoelektronik. Isoelektronik itu berarti elektronnya jumlahnya sama. X3 min itu memiliki jumlah elektron sama dengan AR. Karena air di sini tidak punya muatan, berarti elektronnya sama dengan proton. Protonnya itu adalah yang nomor bawah, nomor atom, berarti 18. Ketika X3 plus, elektronnya 18. 3 min. Ketika X3 min, elektronnya 18. Tadi min itu artinya menangkap, berarti ketika X menangkap 3 elektron, itu ada 18. Berarti kalau X aja belum menangkap 3, berarti ada berapa elektronnya? 15. Tinggal kita cari yang konfigurasinya jumlahnya 15 yang mana? 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 3 jumlahnya 15. Kalau ini 17. Kalau ini 18. Kalau ini 20. Kalau ini 21. Jadi yang tepat adalah E. Next, nomor 6. Dalam satu periode dari kiri ke kanan ionisasi suatu atom itu semakin, kalau kiri ke kanan berarti kalau kita dalam tabel periodik seperti ini, bawah ke atas, kiri ke kanan, energi ionisasi, keelektronegatifan, dan afinitas elektron itu semakin besar. Ini semuanya sama. Yang berbeda adalah jari-jari. Dari bawah ke atas, kiri ke kanan, jari-jari itu semakin kecil. Nah, jadi karena ini energi ionisasi, otomatis jawabannya adalah semakin besar. Oke, yang antara senyawa berikut yang memiliki titik didih tertinggi. Titik didih tertinggi itu dilihat dari ikatannya. Yang memiliki titik didih tertinggi itu ketika ada ikatan hidrogen. Kalau memiliki ikatan hidrogen, berarti dia memiliki titik didih yang paling tinggi. Di sini ikatan hidrogen H dengan handphone ya, HNOF atau HNFO. Berarti sini ada HF dengan H2O. HF dengan H2O itu yang lebih besar adalah H2O. Gitu. Untuk nomor 8, tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Di sini yang pertama, elektrolit tidak mengalami ionisasi, salah ya, karena elektrolit pasti mengalami ionisasi. Ionisasi sempurna berarti dia 1, kalau kurang sempurna, kurang dari 1 tapi lebih dari 0. Kalau tidak bisa mengalami ionisasi berarti ionisasinya 0. Gula merupakan elektrolit kuat, no, karena gula itu non-elektrolit. Elektrolit memiliki derajat ionisasi 0 sampai 1. Salah.
harusnya derajat ionisasinya sempurna yaitu 1. Lemah memiliki derajat ionisasi 0. Tidak, yang 0 itu yang non-elektrolit. Larutan galap memiliki derajat ionisasi 1, berarti dia elektrolit kuat. Garam, betul, elektrolit kuat. Berarti jawabannya adalah yang E. Next, nomor 9. Untuk nomor 9, ini tentang apa ya disebutnya ya? Hukum dasar. Hukum Avogadro. Kalau misalnya ada N2, H2, NH3, ini pertama yang harus kita lakukan adalah kita setarakan terlebih dahulu. Ini N-nya ada 2, kasih angka 2. Lalu H-nya menjadi 6, 2 kali 3, berarti H-nya dikasih angka 3. Sekarang diketahui amonia 16 liter, amonia di sini 16 liter. Koefisiennya 2. Ketika koefisien 2 itu 16 liter, otomatis koefisien 1 kita bagi 2 kan. Ini kita bagi 2. 16 kita bagi 2, dapatnya itu 8. 8 kita ambil, kita kita kalikan dengan koefisiennya. N2 koefisiennya 1, jadi 8 liter, 8 kali 1, sedangkan ini 3, berarti 8 kali 3, yaitu 24 liter. Yang sesuai yang mana? C. H2 24 liter. Seperti itu. Oke, next nomor 10. Nomor 10 ini tentang menentukan ikatan dari 2 unsur. Ada X dengan Y dengan nomor atom 15 dan 35. 15 dengan 35 ini, kalau untuk menentukan ikatan kita harus tahu dulu apakah dia non-logam atau logam. Kalau misalnya logam itu hanya golongan 1, 2, 3. Tapi kalau golongan non-logam sisanya dari 4 sampai dengan 8A. Nah, kalau misalnya nanti ada logam dengan non-logam, berarti dia akan membentuk ion. Kalau non-logam dengan non-logam, itu akan membentuk kovalen. Nah, di sini 15, kalau kita membuat konfigurasi elektronnya, itu akan terbentuk 285, berarti dia golongan 5. Non-logam ya berarti, nih. Sedangkan 35, 28, 18, 7, jumlahnya jadi 35. Ini golongan 7, berarti dia non-logam juga. Karena non-logam dengan non-logam, berarti dia ikatannya kovalen. Coba perhatikan nomor 12. Kalau 13 berarti kan 283, golongan 3 itu masuknya ke logam. Kalau 8 berarti kan 2 sama 6. Karena 6 itu masuknya ke golongan non-logam. Ini non-logam dengan logam. Berarti dia senyawanya ion. Nah, ketika kita sudah tahu ion atau kovalen, nah baru deh caranya kita pakai X golongan 5. Supaya 8, dia butuh 3 elektron. Sedangkan Y golongan 7, supaya stabil 8, dia membutuhkan 1. Kita bagi 3 dengan 1, hasilnya 3. Tanda panahnya di sini berarti Y, 3Y. Berarti terbentuklah X, Y, 3, karena Y-nya ada 3. Seperti itu. Kalau misalnya ion, si A golongan 3A itu akan membentuk 3+. Pokoknya kalau logam, golongannya logam 1, 2, 3 tinggal tambahin plusnya aja. Kalau dapatnya golongan 2A berarti dia menjadi 2+. Kayak gitu. Kalau 1A berarti 1+. Gimana kalau yang non logam? Karena di ikatan ion harus ada positif sama negatif dong. Berarti yang B ini akan membentuk negatif. Negatifnya berapa? Dilihat dari kekurangannya. Golongan 6 supaya stabil dia kan harus menangkap 2. Berarti 2 min. Oke, 3+ dengan 2 min ketika bersatu dia akan saling menghilangkan muatannya. Supaya sama muatannya, berarti A-nya 2, B-nya 3. Oke, berarti jawabannya adalah C. Seperti itu untuk nomor 12. Nah, untuk nomor 11 yang tadi sempat dilewat, pakai warna lain supaya kelihatan. Oke, untuk nomor 12 itu kita mencari tentang kepolaran. Kepolaran itu dilihat dari selisih nilai keelektronegatifan. Semakin besar selisihnya, semakin besar beda keelektronegatifan, itu kepolarannya semakin tinggi.
Oke, di sini ada ABC, berarti kemungkinan bisa AB, bisa AC, atau bisa BC. Oke, kita lihat A dengan B. A dengan B berarti 2,4 dengan 3,0. Ini kita lihat selisihnya, tinggal kita kurang saja. Berarti dapatnya 0,6. AC berarti 4,2 dikurang 2,4. Ini 1,8 ya. Oke, untuk BC berarti 30 dengan 42. 30, berarti 1,2. Oke, diurutin dari semakin meningkat berarti yang paling kecil ya. AB dulu, habis AB baru BC, baru AC. AB, BC, AC. Makanya jawabannya adalah C. Seperti itu. Oke, kita akan masuk ke nomor selanjutnya. Nomor 13. 13 ini tentang tata nama senyawa. Untuk tata nama senyawa, ini kita harus tahu, yang pasti kita harus tahu namanya dulu. Nama masing-masing unsur, lalu dia ion atau kovalen gitu sebenarnya. Kebetulan ini ion semua kayaknya. CO2O3, tembaga oksida ini salah. Karena seharusnya tembaga itu memiliki biloks. Kita lihat dari sini, dia biloksnya adalah 3. Kita tukerin aja, CO-nya 3 berarti O-nya 2. Berarti harusnya ada angka 3. Kalsium bromida ini benar. PbCO3 timbal salah di ininya nih, di rumusnya. Harusnya Pb2CO3 kalau menggunakan timbal 1. HiO3 itu bukan asam perklorat. Kalau HiO3 itu namanya asam iodat. Kalau perklorat itu harusnya HClO4. Amonium fosfat. Amonium itu NH4 plus PO4. Fosfat itu PO43-, jadi harusnya itu membentuknya NH43 PO4 karena ini tukeran muatannya. Jadi NH4-nya ada 3, PO4-nya ada 1. Gitu. Untuk nomor 14 ini kita membuat persamaan reaksi dari yang dimaksudkan ada soal. Ada magnesium direaksikan dengan asam nitrat, berarti ada Mg. Dengan asam nitrat itu HNO3. Menghasilkan tanda panah larutan magnesium nitrat. Magnesium nitrat itu MgNO32. Kenapa MgNO32? Mg-nya itu 2 plus karena golongan 2. NO3 itu min. Ketika kita kalikan, kita gabungkan positif dengan negatifnya, berarti Mg-nya menjadi 1, NO3-nya menjadi 2. Karena ada 2 plus di sini. Terus, dan gas hidrogen. Berarti H2 ya. Oke, kita samakan deh. Mg-nya sama kebetulan, NO3-nya. Nah, sini ada angka 2. Berarti kita kasih angka 2. H-nya 2, H-nya 2, selesai. Berarti jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Masuk ke nomor 15. Oke, tentang menentukan jumlah atom pada jumlah salah satu unsur pada senyawa. Jumlah atomnya. Nah, pertama ada katanya atom karbonnya 40% dalam suatu senyawa organik. Jadi dari 9 gram senyawa ini atom C-nya ada 40% saja. Berarti kita bisa mencarikan massa C-nya dulu. 40% dari 9 gram. Berarti didapatkan kan 40 per 100 dikali 9. Berarti dapatnya 3,6 gram. Nah, 3,6 gram ini kita cari molnya. Molnya itu pakainya rumus gram dibagi ml atau AR-nya ya. 3,6 dibagi 12 berarti hasilnya 0,3. Ya, 0,3 mol. Kita ada cari jumlah atom. Kalau mencari jumlah atom C, berarti mol kita kalikan dengan bilangan Avogadro-nya, yaitu 6 kali 10 pangkat 23. Berarti 0,3 dikalikan 6 kali 10 pangkat 23, hasilnya 1,8 kali 10 pangkat 23. Nah, untuk nomor 16 tentang C primer, sekunder, tersier, supaya lebih mudah, pihak primer itu CH3,
sekunder itu CH2, tersier itu CH. Kita tinggal cari yang CH3, CH2, sama CH. CH3 yang ini ya. Kita ambil yang warna merah CH3, 1, 2, 3, 4. Oke, lalu ada ini kita tulis dulu 4. CH2-nya kita ganti warna yang nomor biru. CH2-nya 1. Lalu kita ganti warna lagi hijau. CH-nya ada 1, 2. Oke. Berarti jawabannya adalah 4, 1, 2. Berarti yang A. Seperti itu. Kalau ada lagi misalnya ditanya adalah C kuartener. C kuartener itu berarti dia C saja. Dikelilingi oleh 4 atom lainnya. Gitu. Masuk nomor 16. 16, 17. Oke, kita masuk ke nomor 17, ini tentang memberikan nama. Kalau memberikan nama, yang pasti pertama, kita harus membuat rantai utamanya dulu, yang paling panjang. Kebetulan lurus. Nah, setelah itu kita memberikan nomor. Kita berikan nomor sesuai dengan yang terdekat dengan rangkap. Karena rangkapnya di sini berarti nomornya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada cabang etil, ini cabang metil, ini juga metil. Oke, kita disebutkan adalah etil dulu, ada di nomor 4, berarti 4 etil. Nah, metilnya ada di 2, nomor 2 dan 4, 2,4. Karena ada 2 metil, jadi kita sebutnya dimetil. Nah, ini ada 6, rangkapnya di nomor 2, berarti 2 heksena. Seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Next, masuk ke nomor 18. Ini tentang reaksi, jenis reaksi. Biasanya ada reaksi adisi, eliminasi, substitusi, sama oksidasi. Nah, kalau misalnya reaksi adisi, itu adalah ketika, ini adisi itu penambahan ya. Jadi ketika ada rangkap, itu menjadi tunggal. Rangkap menjadi tunggal. Ini salah satu ciri yang paling mudah untuk mengetahui itu reaksinya adisi atau bukan. Eliminasi itu kebalikannya, dia tunggal menjadi rangkap. Nah, kalau substitusi, ciri-cirinya itu tidak terjadi perubahan ikatan, hanya terjadi pertukaran zat aja, pertukaran senyawanya aja. Salah satu unsurnya ada yang ketukeran. Nah, kalau satu lagi oksidasi, cirinya itu ada penambahan O2. Itu namanya oksidasi. Tidak ada perubahan ikatan, berarti yang atas adalah substitusi. Rangkap menjadi tunggal, berarti dia adisi. Tunggal menjadi rangkap, dia berarti eliminasi. Makanya jawabannya adalah D. Selanjutnya kita masuk ke nomor 19. Ini tentang mencari hidrokarbon yang alkana, alkena, dan alkuna. Kebetulan kalau pertama, kalau mau mencari hidrokarbon, berarti harus ada C dengan H saja. Berarti ini, berarti ini tidak. Berarti antara 2, 3, 4, bisa ini, bisa ini. Oke. Nah, kan kita cari alkananya yang mana, alkenanya yang mana, alkunanya yang mana. Kita pakai rumus umumnya untuk alkana itu CnH2n plus 2. Kalau alkena CnH2n saja. Kalau alkuna CnH2n min 2. Nah, kita cari nih yang ini 3 kali 2, 6. Berarti ini alkena. Sedangkan C4H10 itu 4. 4 kalau kali 2 kan 8. Supaya jadi 10 berarti tambah 2. Oh, dia alkana. 9 kali 2 itu 18, sedangkan sini 16. Berarti dia alkuna. Berarti 3, 4, 2 jawabannya. Yang E. Untuk nomor 20, tentang minyak bumi. Nah, proses pembuatan minyak bumi itu menggunakan proses destilasi bertingkat. Oke, cukup sekian untuk pembahasan latihan soal USBK yang tahap pertama. Kita akan jumpa lagi nanti di tahap kedua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.